yang namanya peraturan menteri itu memang tidak sama dengan undang-undang. Artinya permen itu harus diatur, harus mengatur hal-hal yang sifatnya teknis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh ada pertentangan antara peraturan menteri dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Asasnya adalah lex superiori derogat legi inferiori. Yang ketiga, yang perlu dipahami bahwa pengaturan apapun yang ada dalam sebuah juknis harus bersifat tuntas dan tidak boleh multitafsir. Sebenarnya kalau pengaturannya undang-undang yang mengatur, misalnya tadi merujuk kepada Undang-Undang 20 tahun 2019 tentang APBN, tentang anggaran perbelanjaan negara, maka secara hukum peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, baik selevel peraturan menteri dan seterusnya, maka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut. Artinya dalam hal ini, kalau kemudian APBN tadi sudah merekomendasikan bahwa penggunaan dana penggunaan untuk untuk penggajian ya, itu diambil dari dana alokasi umum, ya, maka tidak boleh skema itu dipakai atau ditafsirkan berbeda oleh peraturan yang ada di bawahnya. Misalnya ternyata yang di bawah ini adalah menggunakan pembayaran terhadap gaji honor itu dipakai menggunakan skema dana alokasi khusus. Itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Khusus mengenai poin yang tadi, saya kira memang harus ditinjau kembali. Kalau tetap dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah menjadi apa? Batal demi hukum. Karena dalam asasnya, lex superiori derogat legi inferiori. Ya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, apa yang diatur dalam Permendikbud 8 tahun 2020 ini harus dirubah atau dibatalkan. Juknis ini belum tuntas dan belum clear and clean. Justru dalam juknis ini masih harus diatur hal-hal teknis lainnya. Artinya apa? Memang tidak perfect, tidak sempurna juknis ini. Maka rekomendasinya adalah harus apa? Harus ada perbaikan, harus ada penambahan misalnya berkaitan dengan frasa tentang penjelasan tadi tentang honor. Saya mau kembali tentang ini, penjelasan tentang honor. BOS itu peruntukannya apakah boleh untuk misalnya pegawai tidak tetap atau GTT, guru tidak tetap. Itu yang harus dimaknai dulu. Kalau kemudian penjelasan itu sudah clear, maka harusnya perdebatan atau hal-hal yang seperti itu tidak boleh lagi diatur. Karena cukup merujuk kepada peraturan sebelumnya. Ini keynote-nya. Peraturan apapun ketika itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mau nggak mau, suka nggak suka, harus ditarik. Itu yang pertama. Ditarik ini bisa ditempuh dengan menggunakan upaya pro justisia atau non justisia. Misalnya dengan pro justisia, misalnya mengajukan gugatan CR judicial review kepada Mahkamah Agung, atau yang kedua membuat policy brief review kebijakan yang kemudian dikirimkan rekomendasi ke sana, atau mungkin melakukan eksaminasi terhadap apa yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan ini. Kemudian idealnya memang harus tuntas. Yang namanya juknis itu adalah mengatur hal-hal yang sifatnya teknis. Jangan sampai menimbulkan apa? Multitafsir, pasal karet. Karena kalau kemudian sebuah juknis itu tidak mengatur, apa bedanya dia dengan undang-undang? Undang-undang itu memang membicarakan sebuah hal yang umum. Ada dua hal yang kemudian didistribusikan oleh undang-undang kita. Boleh menggunakan atribusi kewenangan atau menggunakan teori mandat. Delegasi dan mandat. Nah, sekarang diatur tidak dalam undang-undang pendidikan misalnya, dalam undang-undang Sisdiknas, misalnya berkaitan dengan teknis bantuan operasional sekolah tadi. Kalau itu diatur, maka itu bersifat perintah. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan undang-undangnya, maka harusnya itu diperbaiki.
Saya kira itu kata kuncinya, bahwa permen ini untuk saat ini saya kira kurang sempurna, khususnya tadi berkaitan dengan honor. Kalau bicara efektivitas, saya kira hal-hal yang sifatnya upaya pro justisia itu memang lebih menjanjikan, lebih menjamin adanya kepastian hukum, terjaminnya inkrah di sana, ada kepastian hukum di sana. Tapi kalau kemudian hal-hal yang sifatnya teknis ini, saya kira masih bisa sifatnya akomodatif dan masih bisa dikompromikan, masih bisa dikoordinasikan, masih bisa didiskusikan. Caranya apa? Ya ayo ke stakeholder, kalau Anda memang merasa Anda memang ada produk hukum Anda yang memang dinilai memang cacat hukum misalnya, atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya, ayo ini harus diperbaiki. Harusnya otokritik ini menjadi hal yang welcome bagi pemerintah kita, bagi eksekutif, bagi stakeholder, khususnya dalam hal kependidikan. Kalau negara itu ada struktur yang ada di dalamnya. Negara kemudian memberikan kewenangan kepada menteri untuk mewakili negara dalam hal tindakan tertentu, kan demikian. Nah, ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai, harusnya negara punya prinsip akomodatif, mau dikoreksi, jangan otokritik, jangan antikritik, segala perbaikan itu harus diakomodir, harus diakomodasi, dan harus dimasukkan dalam rumusan-rumusan rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam kebijakan stakeholder. Itu yang pertama. Terus yang kedua, justru lebih bagus bagi pemerintah, wibawa pemerintah tetap terjaga. Kenapa terjaga? Karena upaya yang dilakukan itu kan ada dua hal. Bisa dilakukan dengan upaya pro justisia atau dengan non justisia. Boleh dengan upaya hukum atau upaya non hukum. Upaya non hukumnya dalam artian bisa dibawa ke akademik, mungkin bisa direview oleh stakeholder, dalam hal ini pegiat pendidikan misalnya, semisal Pundi misalnya, bisa juga untuk melakukan itu. Dan yang ketiga, sebenarnya dua hal ini akan bisa kita kesampingkan selama ada kesadaran kolektif daripada lembaga selaku pihak yang punya kewenangan menerbitkan peraturan tersebut. Dalam hal ini apa? Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, kalau diturunkan lagi ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, institusi inilah yang harusnya bisa memahami, oh ada produk hukum kami yang tidak sesuai atau luput atau lalai dari kajian kami, harusnya segera ditarik dan diperbaiki atau disempurnakan tanpa menunggu dua hal tadi, dilakukan upaya hukum oleh pihak eksternal. Pihak eksternal itu kan bisa macam-macam, boleh pegiat, boleh kalangan akademisi, boleh pengamat kebijakan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ternyata ada klaster ya antara honorer yang sudah mendapatkan NUPTK dengan yang belum mendapatkan itu. Tapi yang paling urgent menurut saya adalah negara harus hadir, harus bisa mengakomodir, harus bisa mengakomodasi kepentingan honorer. Itu yang paling penting. Tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi karena memang konstitusi kita menjamin demikian. Semua orang sama di mata hukum, maka perlakuan hukumnya pun, asesmen hukumnya pun, entertain hukumnya pun harus sama. Kecuali mau transparan pemerintah sekarang, stakeholder pemerintah sekarang yang menerbitkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 ini mau bicara asbabun nuzulnya, sebab-sebab musabab turunnya ini, behind the scene-nya turunnya ini apa? Mungkin bisa dijelaskan apakah memang mau melakukan klasifikasian terhadap honorer tadi, membagi dua hal, honorer yang punya NUPTK dan yang belum memiliki NUPTK. Saya dari awal memang concernnya berharap alokasi dana yang diplotting dari APBN itu langsung ke sekolah. Ini juga berdampak pada apa? Memotong mata rantai, kita suka nggak suka, pura-pura atau tidak, bahwa sebenarnya proses ketika
dana itu tidak langsung diturunkan, itu banyak sekali terjadi hal-hal yang kemudian sifatnya adalah intimidatif. Kebijakan yang diturunkan oleh selevel kepala daerah misalnya, masuk di dinas OPD dalam hal ini, itu betul-betul menjadi bargaining position untuk bisa memploting besaran dana yang dialokasikan dari APBN tadi. Saya setuju kebijakan ini langsung diturunkan langsung ke sekolah. Cuman yang paling penting catatan kritisnya apa? Bentuk pengawasannya harus diatur. Ini yang tidak boleh lengah. Karena apa? Meminjam skema yang ada dalam undang-undang desa misalnya, ketika dana DD maupun ADD itu diploting langsung ke desa, itu justru melahirkan banyak sekali praktek-praktek koruptif di dalamnya. Nah, ini yang menurut saya tidak jalannya fungsi pengawasan. Nah, ke depan khusus mengenai dana ini, saya nggak tahu apakah sudah diatur belum teknisnya, juknisnya, berkaitan dengan pendistribusian atau alokasi dana yang dari APBN langsung ke sekolah tadi, dan pengawasan. Dan apakah itu sudah dibentuk serta dengan pengawasannya, siapa yang berwenang melakukan apa, sampai di mana kewenangannya itu. Karena pertanggungjawabannya sekali lagi, karena ini adalah APBN, maka itu adalah keuangan negara. Jadi itu seharusnya diatur dengan ketat. Saya kira harus diatur, tidak boleh lengah diatur. Jangan sampai kita memindahkan celah koruptifnya dari pemerintah kabupaten langsung ke sekolah. Dulu saya membandingkan, mengcompare kebijakan berkaitan dengan desa. Dulu ada istilah money follow function dengan money follow program. Ketika sebuah institusi atau lembaga menggunakan uang negara, maka pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar pertanggungjawaban hukum, tapi dia harus pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawabannya adalah ke publik. Sejauh mana efisiensi dan efektivitas dia menggunakan anggaran itu, itulah yang menjadi tujuan dari hukum, tujuan dari pengalokasian APBN tadi. Bayangkan kalau itu tidak diawasi, misalnya kita bicara pada konteks pengawasannya, controllingnya. Ketika itu tidak dioptimalkan, ada banyak sekali potensi mal administratif yang akan dilakukan, yang akan terjadi. Maka sudah pasti hal berikutnya yang terjadi adalah apa? Akan ada delik pidana yang terjadi di sana. Itu yang satu. Yang kedua, tadi di awal saya sampaikan, sebelum ini saya sampaikan bahwa pertanggungjawaban administratif itu adalah pertanggungjawaban ke publik. Publik harus ikut untuk mengawasi penggunaan dana BOS. Publik itu siapa? Banyak. Itu harus diawasi. Sangat bisa menurut saya, karena fungsi pengawasan itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah tentunya disebutkan oleh pemerintah dalam hal ini. Boleh dari ombudsman pun boleh. Dari pihak orang tua wali, atau siswa itu sendiri, atau masyarakat umum atau pegiat pendidikan, boleh. DPR bisa. Ini yang kemudian harus mau meluangkan waktu untuk memastikan serius untuk memastikan penggunaan dana BOS tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan koridor hukum. Yang ketiga, saya berharap di samping ada skema atau aturan yang betul-betul mengatur secara rigid, ini yang paling akhir menurut saya, sanksi mungkin perlu untuk ditegakkan. Tentu, karena berkaitan dengan keuangan negara, maka pasti akan melekat sanksi pidana di dalamnya. Ini yang ketiga, menurut saya, efektivitas dan efisiensi. Penggunaan anggaran BOS harus berbasis pada program dan kepentingan siswa. Kira-kira begitu. Efektif dan efisien. Jangan kemudian mengada-ngadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak produktif, tidak membangun, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang secara secara kualitas itu mungkin tidak terlalu dibutuhkan misalnya. Saya kira itu 3 hal itu jadi catatan saya.